Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yaitu kenikmatan berupa kita diberikan tempat untuk bernaung. Kita diberikan rumah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan tempat tinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat An-Nahl ayat 80. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Wallahu, dan dialah Allah, ja'ala lakum, yang telah menjadikan untuk kamu sekalian min buyutikum, dari rumah-rumah kamu sekalian, sakana, sebagai tempat tinggal. Wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta, dan dia Allah juga menjadikan untuk kamu sekalian min juludil an'am, dari kulit-kulit binatang ternak, buyutan, sebagai tenda atau tempat bernaung sementara. Tastakhifunaha yauma dha'nikum wa yauma iqamatikum, yang mana kamu sekalian akan merasa ringan, merasa mudah untuk membawanya pada saat bepergian dan pada saat bertempat tinggal atau menetap. Wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha, dan dari bulu, dari wol, dan dari rambutnya hewan-hewan tersebut. Athathan wa mata'an, athathan wa mata'an ilahin, Allah menjadikan sebagai perabot dan kesenangan hidup sampai waktu yang Allah tentukan. Sehingga kewajiban kita setiap mendapatkan nikmat dari Allah yaitu mensyukuri nikmat tersebut. Apa makna mensyukuri selain kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, kalimat tahmid kita haturkan kepada Allah? Wajib bentuk syukur kita untuk menjadikan nikmat tersebut dijalankan, digunakan sesuai apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang diberikan nikmat oleh Allah, dia tidak gunakan dengan yang sebaik-baiknya, tidak sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala, maka junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad, dan ingatlah kamu sekalian, id ja'alakum, ketika dia Allah menjadikan kamu sekalian khulafa'a min ba'di 'ad, sebagai pengganti setelah kaum 'ad, setelah zaman kaum 'ad. Wa bawwa'akum fil ardi, dan dia menempatkan kalian di bumi. Allah tempatkan kita di bumi. Allah jadikan kita setelah generasi kaum 'ad. Kemudian tattakhiduna min suhuliha qusura. Tattakhiduna, yang kalian semuanya membuat min suhuliha, dari dataran rendahnya, qusura, istana-istana. Ini disampaikan oleh Nabi mengingatkan kepada kita melalui ayat Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Nabi menyatakan kepada kita, ingat, Allah mengingatkan kepada kita semuanya. Ada kaum sebelum kita, yaitu kaum 'Ad, yang diberikan kepandaian oleh Allah, yang diberikan keahlian oleh Allah, bebatuan bisa jadi istana. Wa tanhituna jibala buyuta, dan wa tanhituna, dan kalian memahat itu min jibala, itu gunung-gunung, buyuta, sebagai rumah. Gunung bisa dipahat menjadi rumah, padahal gunung di negara Arab itu bukan seperti kita pasir, tapi dari bebatuan, dipahat oleh kaum 'Ad. Begitu hebatnya
gunung bisa menjadi rumah-rumah. Fadkuru ala Allahi, maka ingatlah kamu sekalian ala Allahi, akan nikmat-nikmat Allah. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Wala ta'thaw, dan janganlah kamu sekalian berbuat kerusakan fil ardi, di muka bumi ini. Jangan sekali-kali kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Ini diceritakan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-74. Juga diceritakan dalam ayat Asy-Syura, dalam surat Asy-Syura ayat 149. Bagaimana itu Nabi Saleh menyampaikan kepada kaum Ad, wa tanhituna minal jibali buyutan farihin, dan kalian memahat minal jibal, dari itu gunung-gunung, buyutan, sebagai rumah-rumah, farihin, dengan penuh keahlian, kemahiran, sayangnya dengan kesombongan. Sombong kaum Ad, menyatakan bahwasanya siapa yang mampu untuk memahat gunung batu menjadi istana, menjadi rumah, menjadi tempat tinggal yang layak untuk ditinggali kalau bukan kita. Kemampuan yang diberikan oleh Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah, justru digunakan sebagai ajang untuk bersombong-sombongan. Maka dalam tafsir dikatakan ay hadikina fi binaiha, karena mereka ini pintar sekali, fi binaiha, di dalam membangunnya, mahirina fi tasdidiha, mahir di dalam memperkokohnya, tidak akan runtuh. Mutakabbirin, mereka sombong, bima u'titum, dengan keahlian yang Allah berikan, min ma'rifatin wa maharatin, dengan keahlian, kemahiran, pengetahuan yang telah diberikan kepada kamu sekalian. Walidha lam yashkuru ni'amallahi ta'ala alaihim, oleh sebab itu mereka tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka semuanya. Bima razaqahumullah, dengan apa-apa yang Allah telah memberikan kepada mereka. Min kusurihim wa buyutihim, dari istana-istana yang mereka buat dan dari rumah-rumah yang mereka buat tersebut. Fahaqqa alaihimul azab, maka pasti akan ditimpakan oleh Allah satu azab. Maka pasti akan ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika nikmat yang diberikan oleh Allah tidak digunakan sebaik-baiknya, tidak digunakan sesuai aturan syariat, bahkan digunakan ajang untuk kesombongan. Dalam ayat yang lain, dalam ayat 80-83, 80 sampai 83 surat Al-Hajr, Allah memberikan penjelasan bagaimana kaum Ad dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin, dan sungguh penduduk Al-Hijr yaitu kaum Ad telah mendustakan para rasul. Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin, dan kami telah memberikan dari ayatina tanda-tanda kekuasaan kami, fakanu anha mu'ridin, tetapi justru mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin, dan mereka memahat itu gunung-gunung sebagai dijadikan rumah-rumah aminin, dalam keadaan aman. Sebetulnya diberikan aman oleh Allah, diberikan kemampuan, diberikan makrifat, diberikan gunung bisa dipahat tidak akan runtuh, diberikan keamanan. Tapi karena diterima dengan kesombongan oleh kaum Ad, fa akhadhathumus sayhatu musbihin, maka diberikan oleh Allah suara yang keras atau petir yang mereka rasakan sampai mereka binasa, musbihin, di waktu harinya, di waktu pagi harinya,
hancur kaum Ad. Ini gambaran untuk kita hadirin. Apapun yang diberikan nikmat oleh Allah, jangan gunakan ajang untuk sombong. Jangan gunakan ini adalah kemampuanku, ini adalah ini. Jangan hadirin. Kaum sebelum kita, kaum Ad, sudah ada yang seperti itu. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam riwayat hadis dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Anas menyebutkan, ini disebutkan dalam Sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, katanya sahabat Anas, kana idza awa ila firashihi, kalau Nabi itu sudah berbaring di tempat tidurnya, Nabi akan istirahat, Nabi akan tidur, qala, Nabi mengucapkan doa. Apa yang diucapkan Rasulullah? Alhamdulillah alladzi ad'amana wa saqona wa kafana wa awana. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah. Alladzi ad'amana, yang telah memberikan makan kepada kami. Wasakona, dan telah memberikan minum kepada kami. Wakafana, dan telah memberikan kecukupan kepada kami. Wa awana, dan telah memberikan kami tempat tinggal. Jadi satu hari kita makan, kita minum, kita menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, digabung oleh Nabi. Ketika Nabi akan tidur, ketika Nabi sudah siap berbaring di tempat tidurnya, Nabi menyatakan, segala puji milik Allah. Yang hari ini kami telah diberikan makan, kami telah diberikan minum, kami telah dicukupi oleh Allah, kami telah diberikan tempat tinggal oleh Allah. Dilanjutkan oleh Nabi, fakam mimman la kafiyalahu wala mu'wiya. Fakam, maka berapa banyak, katanya Nabi, mimman, dari orang la kafiyalahu, yaitu dia tidak memiliki apa-apa yang mampu mencukupi untuk kehidupannya, wala mu'wiya, dan tidak memiliki tempat berlindung. Ajaran Rasulullah untuk adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menyatakan, hadirin, inna hadzal Qur'an ma'dubatullah. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah ma'dubatullah, merupakan hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan makanan, bagaikan hidangan, itu Al-Qur'an datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman istata'a minkum ay yakhudha minhu syai'an falyaf'al. Maka barang siapa yang mampu dari kamu sekalian untuk mengambil bagian hidangan Allah, Al-Qur'an, falyaf'al, maka laksanakan. Jangan kosong waktu kita kecuali ada bacaan Al-Qur'an. Satu hari jangan berlalu kecuali ada bacaan Al-Qur'an yang kita baca. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, fa'inna, perhatikan hadirin, fa'inna asgharal buyuti baitun laisa fihi min kitabillahi azza wa jalla syai'un. Maka sesungguhnya rumah yang kecil itu bukan rumah yang RSSS, bukan hadirin. Rumah yang kecil, katanya beliau, apa yang dimaksud rumah yang kecil? Rumah yang sempit, rumah yang tidak enak, yang tidak nyaman. Meskipun dohirnya rumah gedong. Yaitu baitun, rumah. Laisa fihi min kitabillah azza wa jalla syai'un. Yang tidak pernah dibacakan Al-Quran sama sekali. Di rumah itu tidak pernah dilanturkan Al-Quran. Itu rumah paling kecil. Itu rumah paling sempit. Itu rumah yang akan mampu untuk menghimpit dada. Sehingga sumpek, susah, meskipun perabotan mungkin jutaan atau miliaran, hadirin. Kal baitil kharibi alladzi la amira lahu, katanya beliau, rumah yang tidak dibacakan Al-Qur'an, kal bait, seperti rumah al kharibi, rumah yang rusak, rumah yang lapuk,
alladzi la amir lahu, yang tidak ada berpenghuni sama sekali. Rumah yang menyeramkan, hadirin. Wa inna syaitan la yakhruju minal baiti ay yasma'a fihi surat al-baqarati tuqra'u fihi. Maka sesungguhnya setan akan keluar dari rumah ketika setan tadi itu mendengarkan ada seseorang yang membaca surat Al-Baqarah dibacakan di rumah tersebut. Tidak ada rumah angker, hadirin. Tidak ada rumah yang menakutkan. Rumah yang angker, rumah yang menakutkan adalah rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalam rumah tersebut. Bagaikan rumah yang kosong, rumah yang lapuk, rumah yang akan hancur, rumah yang tidak berpenghuni sama sekali. Karena apa? Kosong dari bacaan Al-Quran. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ni'ma sauma'atu ar-rajuli baituhu. Sebaik-baik tempat untuk berkhalwat, tempat untuk ibadah, tempat untuk menjaga diri bagi seseorang adalah baituhu, rumahnya. Adakan rutinan di rumah kita. Meskipun subuh sebelum 15 menit kita sudah bangun, kita laksanakan meskipun cuma 2 rakaat, kita ambil Al-Quran, kita bacakan itu Al-Quran agar berkah, agar enak, agar istri kita tenang, anak kita tenang, keluarga kita tenang. Karena apa? Al-Quran. Yakuffu fiha basarahu wa lisanah. Yang di dalam rumah tersebut, katanya beliau, dia mampu untuk menjaga pandangan, menjaga lesannya. Sayyidina Qatadah rahimahullah, beliau mengatakan, kanal mu'minu la yura illa fi thalathati mawatina. Seorang mukmin la yura, tidak akan pernah dilihat illa fi thalathati mawatina, kecuali di 3 tempat. Mukmin itu aktivitasnya, lingkupnya hanya 3 tempat ini, katanya beliau. Apa yang pertama? Seorang mukmin dapat di mana? Yang pertama, fi masjidin ya'muruh, di masjid yang dia memakmurkan masjid tersebut, yang dia hadir, yang ibadah, yang masuk, yang subuh berangkat ke masjid, yang duhur, yang asar, yang maghrib, yang isya masuk ke dalam masjid. Maaf, bukan di teras rokokan, maaf, tapi di dalam baca Al-Quran, zikir, melantunkan kalimat thayyibah. Itu aktivitas seorang mukmin yang pertama. Yang kedua, au baitin yasturuh, atau dia berada dalam rumahnya, yang mana kalau dia berada dalam rumahnya yasturuh, akan mampu menjaga dirinya dari dosa, dari fitnah. Kalau bahasa kita orang, bahasa gampangannya, mukmin tidak suka ngelayap, hadirin. Mukmin tidak suka dia tadi itu tidak ada faedahnya. Kalau tidak di masjid, dia memakmurkan masjid, di rumahnya sehingga terjaga dari dosa dan fitnah. Yang ketiga, au hajatin la ba'sa biha. Atau mungkin yang ketiga, dia keluar dari rumahnya karena hajat. Karena untuk mencari rezeki Allah, asalkan la ba'sa biha, bukan sesuatu yang dilarang di dalam syariat. Ini aktivitas mukmin. Di masjid dia memakmurkan, atau di dalam rumahnya dia terjaga dari dosa dan fitnah. Terjaga semuanya. Maaf, kalau dulu kita akan maksiat, mungkin perlu keluar dari rumah, hadirin. Tapi sekarang, maaf, fasilitas maksiat sudah tersedia meskipun di dalam rumah kita. Kalau dulu kita kenal dengan TV, dengan ini dan lain sebagainya yang besar, tapi sekarang, hadirin, dengan benda yang sekecil ini berupa HP, mampu dia bermaksiat kepada Allah. Masuk ke tempat yang tidak ada yang mengetahui, dia melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Hati-hati, hadirin. Seorang mukmin mungkin di 3 tempat. Kalau tidak di masjid memakmurkan, di dalam rumahnya terjaga dari dosa dan fitnah, atau kalaupun dia keluar
untuk satu hajat, kebutuhan untuk mencari rezeki Allah, asalkan bukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjaga kehormatan kemusliman kita, keislaman kita, sehingga kita kalaupun waktu bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah, tidak menjadi sesuatu yang akan memalukan untuk kita. Amin ya rabbal alamin.